Mendongeng bersama Kak Vanessa. Halo adik-adik semua, bertemu lagi di Kak Vanessa. Di sini kakak akan berdongeng yang berjudul ODT Insal Mirip. Kira-kira tahu nggak ODT itu siapa? Siapa ya? Yuk simak videonya. Begini ceritanya. Dikisahkan ada seorang gadis kecil yang baik dan cantik sekali. Ia adalah Putri ODT yang merupakan anak tunggal dari Raja Zafrun dan Ratu Vanvira. Semua orang sangat menyukai gadis ini. Ia sangat dimanja dan dijaga oleh ayah dan ibunya. Namun, sang putri sering kali dikekang oleh ayahnya karena takut terjadi sesuatu pada sang putri yang membuat sang raja sangat marah besar. Jika terus-menerus dikekang dan tidak boleh keluar dari kerajaan, akan membuat sang putri sulit mempunyai teman bermain. Lalu, sang putri izin bertanya kepada ayahandanya. "Ayah, bolehkah aku pergi keluar halaman?" Namun, sang ayah menolak dengan keras dan ibu ratu pun menjawab, "Sudahlah suamiku, biarkan dia bermain sebentar." Sang raja pun marah besar dengan ODT yang keras kepala. "Sudah, cukup. Jangan membantah. Kamu di kerajaan saja bersama dengan Upi." Sang ratu terdiam dan tidak bisa membujuk sang raja karena kemauan sang putrinya. Dan tentu saja membuat sang putri sangat ketakutan. Lalu ia masuk ke kamar dan mendorong pintunya sangat kencang. Brak! Malam itu dia tidak bisa tidur dengan nyenyak karena selalu gelisah. Suatu hari yang cerah, ayah sedang sarapan bersama ibu ratu. Saat sedang sarapan, ODT memiliki keinginan untuk kabur dari kerajaan dan tidak ada seorang pun yang tahu. ODT akhirnya sangat senang. Ia berhasil kabur dari kerajaan. Namun, di saat ODT bermain, ada seorang pria jahat yang menghampirinya. Seketika ODT ketakutan. Sebelumnya, ia belum pernah melihat. Lalu pria jahat ini bertanya kepada putri, "Hai gadis kecil, maukah kamu ikut denganku?" Putri menjawab dengan rasa ketakutan, "Kau siapa? Jangan dekati aku, jangan." "Tenang saja, aku akan membantumu," ucap pria jahat itu. Kemudian ia membius sang putri hingga tak sadarkan diri. Sang putri dibawa ke rumah yang amat seram. Wah, betapa sedihnya ratu jika ayahandanya mengetahui bahwa putrinya hilang. Keesokan harinya, ayah ODT pulang lalu mencari gadis kecilnya yang ditunggu-tunggu. Akan baik-baik saja. Namun, sebaliknya, sang putri hilang. Tak ada seorang pun yang tahu ia kemana. Sang ratu pun angkat bicara bahwa gadis kecil itu kabur dari kerajaan. Dan tidak ada seorang pun yang mengetahuinya sejak kapan ia pergi dari kerajaan. Sang raja pun sangat marah besar dan bergegas mencari sang putri. Ayah ODT merasa sedih bahwa tidak percaya putri satu-satunya akan hilang. Dan tak lama kemudian, sang putri pulang dengan pria tak dikenal. Dan ternyata sosok itu pria jahat yang sudah menculiknya. Sang putri berteriak kepada ayah, "Ayah, aku pulang." Hingga sang ayah terkejut dengan pria yang tak dikenal. Lalu, ayah bertanya kepada ODT, "Pria jahat ini siapa, ODT? Sebelumnya, ayah belum pernah kenal dengannya." Putri pun menjawab sangat bahagia, "Ini teman baruku, ayah. Ia sangat baik, ia sudah menemaniku dan mengajariku bermain keliling luar halaman, jauh dari kerajaan." Ternyata, sosok pria jahat ini adalah teman barunya Putri. Kelihatannya seperti penjahat. Sebenarnya, dia ingin membantu Putri karena tidak tega melihat Putri kesepian. Akhirnya, dia menculiknya. Ini merasa lega.
dengan kehadiran, lalu pria ini meminta maaf kepada ratu dan raja. Kemudian dari situlah sang raja memperbolehkan putri bermain dengan bebas berkat pria ini. Ternyata pria ini seorang pria yang tampan. Gadis ODT sangat kegirangan. Terkejut, ayahnya memperbolehkan. ODT langsung memeluk sang ayah dan sang ratu, lalu meminta maaf atas kesalahan yang sudah kabur dari kerajaan. Dan dari situlah putri bisa bergaul dengan banyak orang, sehingga ia terlihat sangat bahagia bersama temannya, terutama kepada pria itu. Ternyata pria itu bernama Bernardus karena sudah membantunya dan mengerti arti bersosialisasi. Raja dan ratu akhirnya memahami ODT dan bersatulah mereka dengan kedamaian dan kebahagiaan yang dimiliki. Nah, begitu ceritanya. Seru tidak adik-adik? Pasti seru kan? Baik, amanat pelajaran yang kita ambil dari kisah ODT Insal Mire yaitu bahwa seorang anak jangan terlalu sering dikekang sehingga membuat stres. Karena anak akan mengerti dengan sendirinya. Nah, begitu ceritanya. Oke, Kak Vanessa izin pamit ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.